Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azriel Nadir Al-Irfani dengan NIM 101251006, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari Ma'rifatul Insan, yaitu komposisi manusia. Apa saja itu komposisi manusia? Manusia itu terdiri dari adanya jasad dan ruh wal jasad. Nah, makanya itu bisa disebut manusia. Ketika tidak ada salah satu dari kedua tersebut, maka tidak akan bisa disebut manusia. Karena misalkan kita mempunyai jasad, manusia adanya jasad tapi tidak punya ruh, maka tidak akan bisa disebut manusia. Begitupun sebaliknya, ketika adanya ruh dan tetapi tidak ada jasad, maka tidak akan bisa disebut manusia. Dari kedua tersebut jasad dan ruh atau disebut jasmani atau rohani. Nah, dari jasmani kita bisa melihat bahwa manusia itu adanya wujud dan fisik. Wujud fisiknya ada, itu manusia. Dari jasmani kita tahu manusia diberi mata, manusia diberi telinga, pendengaran, dan manusia diberi mulut untuk berbicara. Nah, dan dari rohani, manusia itu diberi akal dan hati. Manusia diberi akal untuk membedakan bahwa mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang tidak baik atau buruk. Nah, bukan berarti hewan tidak diberi akal, karena kalau misalkan hewan tidak diberi akal, maka hewan tidak akan mencari makan. Hewan tidak akan memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya, manusia itu diberi akal goriji untuk kita tahu bahwa adanya Tuhan. Nah, berbeda dengan akal hewan, hanya menggunakan akal tobi'i, fungsinya hanya untuk bertahan hidup. Jadi manusia itu diberi dua akal, akal goriji dan akal tobi'i. Bukan berarti hewan tidak memiliki akal, cuman diberi akal yang berbeda. Jadi ada akal goriji dan ada akal tobi'i. Nah, makanya ketika manusia diberi akal untuk menggerakkan panca indera kita ke jalan yang benar, ketika tidak dijalankan dengan benar, kita misalkan diberi mulut untuk berbicara tetapi tidak digunakan untuk kebenaran, kita diberi pendengaran untuk mendengar tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kita diberi mata untuk melihat tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, maka apa bedanya kita manusia sama hewan? Nah, makanya gunakan kita akal dan hati kita, gunakan akal kita untuk menggerakkan panca indera kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Nah, apa bedanya kita manusia sama hewan? Makanya jadilah manusia yang baik dan benar. Oke, mungkin seperti itu penjelasan terkait tentang komposisi manusia yang berasal dari bagian Ma'rifatul Insan. Mohon maaf bila ada kesalahan, koreksi bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.